Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasimu. Saya Hikal Rifki Fanani. Dan saya Ranumgo. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang TWK, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Lambang Negara, dan Bela Negara. Di mana di video sebelumnya, yaitu kami sudah membahas tentang Pancasila. Mungkin teman-teman sekalian yang masih bingung tentang materi Pancasila, bisa simak video kami sebelumnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk membantu perkembangan channel kami. Terus pantau video-video kami untuk pembelajaran materi CPNS yang lainnya, agar kalian bisa belajar dan mendapatkan materi CPNS untuk persiapan mengikuti tes CPNS. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke materi pertama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin teman-teman di rumah sudah tidak asing dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih sebenarnya arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, benar sekali. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu berbeda-beda, tetapi tetap satu. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya sejak lama ataupun sejak di bangku SD sekalipun. Akan tetapi, untuk video sekarang kita akan mengupas lebih jauh lagi ataupun mengupas lebih dalam lagi tentang Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Di sini, Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah karya sastra agama, yaitu Kakawin Sutasoma karangan dari Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Dari melihat sejarah Bhinneka Tunggal Ika yang sukses menyatukan Nusantara di masa Kerajaan Majapahit, akhirnya membuat Muhammad Yamin sebagai tokoh pertama ataupun sebagai penggagas utama mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika untuk digunakan sebagai semboyan negara kepada presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian Muhammad Yamin meyakini ataupun mengamini bahwasanya karya dari Empu Tantular tersebut sangat cocok dan sesuai untuk diimplementasikan ataupun diterapkan dengan kehidupan Indonesia pada saat itu, baik dari segi perbedaan agama, ideologi, suku, ras, etnik maupun golongan. Nah, kemudian untuk sejarah selanjutnya tentang perjalanan terciptanya dari Bhinneka Tunggal Ika itu sangat panjang, yaitu sejak tahun 1928 ataupun bertepatan dengan Sumpah Pemuda diikrarkan, di mana isi dari Sumpah Pemuda yaitu A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. B. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. C. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari diikrarnya Sumpah Pemuda tersebut menjadi salah satu bukti dari adanya perilaku yang mengandung adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang dengan rasa bangga memiliki tanah air Indonesia. Keberagaman pada dasarnya bukan pemicu kehancuran ataupun keretakan. Akan tetapi, adanya keberagaman berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Dengan hal itu, yang dapat terwujud jika rakyat Indonesia dapat mengimplementasikan ataupun menerapkan makna sesungguhnya dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Oke, kita masuk ke prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari yang pertama, tidak memiliki sifat inklusif. Tidak sektarian dan eksklusif, maksudnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap rakyat Indonesia tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa diri atau kelompoknya sebagai yang paling benar dibanding orang atau kelompok lain. Pandangan-pandangan sektarian dan eksklusif harus dihilangkan karena ketika sifat sektarian dan eksklusif sudah terbentuk, maka akan ada banyak konflik yang terjadi dikarenakan kecemburuan, kecurigaan, sikap yang berlebih-lebihan, serta kurang memperhitungkan keberadaan kelompok atau pribadi lain. Kemudian prinsip yang kedua yakni tidak memiliki sifat formalistis. Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta mencintai, rasa hormat menghormati, saling percaya mempercayai, dan saling rukun antar sesama. Dengan cara tersebutlah keanekaragaman kemudian dapat disatukan dalam bingkai keindonesiaan. Prinsip yang selanjutnya yakni bersifat konvergen. Maksudnya segala keanekaragaman bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi harus dicari titik temu yang dapat membuat segala kepentingan bertemu di tengah. Hal ini dapat dicapai jika terdapat sikap toleran, saling percaya, rukun, non-sektarian, dan inklusif di antara masyarakat. Prinsip yang kelima yakni persamaan di dalam perbedaan atau common denominator. Terdapat 5 agama di Indonesia, namun sesuai dengan prinsip pertama Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan dalam hal keagamaan haruslah dicari common denominatornya, atau dengan kata lain menemukan persamaan dalam perbedaan, sehingga semua rakyat Indonesia dapat hidup rukun berdampingan. Demikian juga dengan berbagai aspek lain dengan segala perbedaannya di Indonesia, seperti adat dan kebudayaan di setiap daerah. Semua keberagaman adat dan budaya tersebut
tetap diakui keabsahannya dengan segala perbedaan yang ada, tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian lanjut kita masuk ke implementasi ataupun penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Yang pertama, implementasi yang dapat kita terapkan dari Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri yaitu menegakkan toleransi. Maksudnya, toleransi dan penghormatan ataupun menghargai dan menghormati perbedaan seperti agama, suku, budaya, dan pandangan di antara masyarakat di Indonesia. Hal ini termasuk menghormati hak setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, serta menghargai adat istiadat dan tradisi yang beragam. Baik, kemudian menegakkan pluralisme. Maksudnya, bangsa Indonesia sangat pluralistik, yaitu ditinjau dari keberagaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, serta suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang terpisah-pisah. Tanpa memahami makna pluralistik ataupun pluralisme dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, akan dapat dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Masyarakat Indonesia harus memiliki sifat toleran, saling menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, dan tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, yaitu merupakan syarat bagi lestarinya negara bangsa Indonesia. Dari kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Kemudian C, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, maksudnya dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman, yaitu diterapkan pendekatan sebagai musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama. Akan tetapi, common denominator, yaitu inti kesamaan ataupun keselarasan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini pula, segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan bersama. Tidak ada yang menang ataupun tidak ada yang kalah. Kemudian poin yang terakhir dari penerapan ataupun implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi kepentingan bersama. Hal ini selaras ataupun sama dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks untuk mencari kepentingan bersama, di sini menjunjung tinggi dari kepentingan bersama yaitu mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu merupakan suatu implementasi ataupun penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan makna lambang negara. Secara garis besar, lambang negara Indonesia yakni Garuda Pancasila dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama burung Garuda. Warna keemasan di burung Garuda menggambarkan kejayaan dan keagungan. Burung Garuda memiliki sayap, paruh, cakar, dan ekor yang melambangkan tenang dan kekuatan pembangunan. Jumlah bulu burung Garuda Pancasila menggambarkan hari atau tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17, jumlah bulu pada ekor berjumlah 8, jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19, dan jumlah bulu pada leher berjumlah 45. Baik, kita akan melanjutkan mengenai makna lambang negara Pancasila yaitu dari perisai. Nah, untuk di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam yang menggambarkan garis khatulistiwa. Hal tersebut mencerminkan letak Indonesia, yaitu sebagai negara yang dilintasi garis khatulistiwa. Kemudian, pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Warna dasar pada ruang perisai merupakan warna bendera Indonesia, yaitu merah putih, dan pada bagian tengahnya memiliki warna dasar hitam. Oke, kemudian kita akan mengupas ataupun membedah arti dari bintang dari sila pertama Pancasila. Makna bintang dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti mempercayai adanya Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian rantai baja di sila kedua. Nah, untuk pengertiannya yaitu mengandung isi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana maksud ataupun kandungan pengertian tersebut yaitu hak hidup, hak kebebasan, persamaan hak serta hak untuk memiliki. Dan untuk pohon beringin di sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku serta adat istiadat harus bersatu untuk negara Indonesia. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa, serta negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kemudian kepala banteng di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu artinya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan bersama, dan dengan iktikat baik pula, serta rasa tanggung jawab dan menerima serta melaksanakan hasil musyawarah. Kemudian yang terakhir dari makna lambang negara yaitu ada padi dan kapas di sila kelima.
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini artinya ataupun makna sendiri yaitu mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil pada semua golongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, serta bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata yang berkeadilan sosial. Oke, selanjutnya kita masuk ke makna lambang negara yakni Pancasila pada bagian pita yang dicengkam burung Garuda. Sehelai pita putih yang dicengkam oleh kedua cakar burung Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan. Semboyan ini berasal dari kutipan Kakawin Sutasomo karya Empu Tantular yang kemudian digunakan untuk melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke poin bela negara. Pengertian bela negara sendiri yakni tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dasar hukum bela negara yakni yang pertama Undang-Undang 1945 yaitu Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1 sampai 5. Yang kedua yakni TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 tentang garis besar haluan negara. Dan yang ketiga yakni Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir yakni Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Nah, teman-teman, kita masuk ke poin selanjutnya tentang bela negara, yaitu ada unsur-unsur dari bela negara. Di sini terdapat A, cinta tanah air. Nah, maksudnya setiap warga negara Indonesia harus mengenal dan mencintai tanah airnya agar selalu siap dan waspada dalam membela Indonesia dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Indikator cinta tanah air ataupun parameter cinta tanah air antara lain adalah menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia dan memiliki sifat bangga sebagai bangsa Indonesia dan menjaga nama baik bangsa serta negara Indonesia, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia serta mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. Nah, untuk unsur cinta tanah air ini sendiri, kita kembali berpedoman kepada, yaitu jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan untuk kamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan untuk negara. Kemudian poin selanjutnya yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, maksudnya setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran sebagai bagian dari warna bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu, yakin akan Pancasila. Nah, di sini setiap warga Indonesia harus memiliki rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, gunanya untuk mencapai tujuan nasional. Indikator ataupun tolok ukurnya yaitu pada Pancasila antara lain adalah memahami nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila serta setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian rela berkorban. Ya, di sini setiap warga Indonesia harus mempunyai rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator dari rela berkorban bagi bangsa dan negara antara lain adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negaranya, serta siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman-ancaman, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan menjaga bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Tentunya unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi merupakan fondasi ataupun fundamental yang kokoh dalam memiliki sifat bela negara. Ya baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini membahas tentang materi TWK, yaitu meliputi bela negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan lambang negara. Nah, intinya teman-teman harus menghafalkan ataupun memahami betul apa yang sudah kami sampaikan, seperti
unsur dari bela negara, pengimplementasian ataupun penerapannya, dan tak menutup kemungkinan unsur-unsur tersebut akan keluar di tes CPNS tahun ini. Baik teman-teman, untuk persiapan tes berikutnya teman-teman bisa menonton video. Kami akan memberikan terus materi dan latihan soal untuk persiapan CPNS. Teman-teman bisa menonton video kami sambil membaca dan sambil mendengarkan agar teman-teman bisa menghafal. Dengan kalian terus mendengar dan membaca berulang-ulang, kalian akan hafal dengan sendirinya. Karena perlu diakui bahwa materi dari CPNS ini sangatlah banyak teman-teman. Maka teman-teman harus belajar dari sekarang juga. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Radam Go. Saya Khalif Kibanani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.